itu agak jauh ke Masjidil Haram, itu pakai bis sholawat biasanya. Di depan hotel itu sudah ada bis 5 waktu mengantarkan Bapak Ibu ke Masjidil Haram. Tapi kalau di Madinah, insya Allah hotelnya dekat semua, karena Madinah tanahnya rata, paling jauh mungkin 1 kilo ya. Tapi biasanya itu dekat, karena di Madinah tanahnya rata. Nah yang di Mekah ini, di Mekah Bapak Ibu biasanya untuk sholat fardu di Masjidil Haram itu menggunakan bis sholawat. Atau ada yang sudah pernah haji Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah haji? Belum? Belum. Nah itu gambaran sekarang di Masjidil Haram Bapak Ibu ya. Oke, sambil berdiri mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mana berapa? Amin Pak. Ya, Bapak Ibu, materi hari ini adalah beribadah di kendaraan Bapak Ibu ya. Nah, kendaraan Bapak Ibu ini besok adalah pesawat. Nah, di pesawat itu biasanya airnya itu sedikit, oh ya. Jadi maka kadang pramugari menganjurkan itu tidak berwudu dengan air, gitu ya. Karena lebih baik air digunakan untuk apa? Untuk bersuci hadas maksudnya, kencing ya, atau BAB gitu. Ya. Nah, tapi toilet di pesawat itu sempit Bapak Ibu ya. Ya yang sudah umroh mungkin ya, sudah umroh itu kalau mau ke WC toilet di WC pesawat itu sempit, maka tidak dianjurkan untuk berwudu menggunakan air. Ya. Nah, kita pun Bapak Ibu ketika menaiki pesawat itu mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ya. Kalau orang puasa kan dalam perjalanan itu boleh tidak berpuasa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga nanti di pesawat boleh bertayamum, ya, karena mendapatkan rukhsah. Sebelumnya ada definisi ada ya? Teks tidak ada, ya yang pertama saja. Baik, apa itu tayamum Bapak Ibu? Tayamum adalah berwudu menggunakan debu. Berwudu tapi menggunakan debu. Ada yang sudah pernah praktek Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah praktek? Mungkin boleh ada kursi satu lagi Pak untuk praktek kursi. Karena kita berada di dalam pesawat, itu debunya Bapak Ibu, debunya itu diambil dari kursi depan Bapak Ibu. Ya. Atau kalau yang duduk di samping jendela pesawat bisa ngambil di sampingnya, gitu ya. Oh ya. Oke. Nah, biasanya kan duduknya seperti ini. Ayo. Nah, tinggal ambil debunya di depan kursi Bapak Ibu. Nah, contoh seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke materi ya. Oke, rukun tayamum. Rukun itu adalah pekerjaan apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Berarti rukun itu Bapak Ibu harus dikerjakan atau harus dilaksanakan. Rukun tayamum apa? Niat. Ya. Yang pertama adalah niat. Kalau nggak bisa yang panjang, pendek aja. Nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Itu aja. Bisa Bapak Ibu? Nawaitu. Jadi sebelum ngambil debu, niat. Nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Atau kalau mau yang lengkap seperti ini, nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Tinggal pilih mau yang pendek apa yang panjang. Pendek aja ya. Kalau Ibu enak yang pendek apa yang panjang Bu? Oh, seringnya pendek Bu ya. Niatnya ya Bu ya. Ya, jadi apa
coba niatnya nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu sebelum mengambil apa? Debu seperti itu. Nah, kalau sudah niat begitu ya. Jadi nawaitu tayammuma lillahi ta'ala, ambil debu. Dan yang kedua, ambil debu dulu, seret. Ya. Kalau debunya, kalau misal di luar gitu ya, di luar mungkin debunya kan tebal, itu di apa namanya, di jangan digini-gini. Kalau gini-gini hilang, gini, tek digituin. Kalau debu di dalam mesin misalnya itu kan tebal ya, tapi kalau dalam pesawat nggak usah karena kan tipis jadi gini aja, langsung sekali aja, satu kali, gitu ya. Kemudian untuk tangannya ambil tempat lain. Ya, jadi jangan satu untuk semua, jangan. Ambil sebelah sininya misalnya, seret. Kanan dulu, tapi dari tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Seret. Nah, untuk tangan kiri ambil lagi, jangan satu. Ambil lagi tempat lain, seret. Tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas, sampai siku ya Bapak Ibu ya, seret, gitu. Hanya sekali-sekali, ya, selesai. Nah, tayamum itu Bapak Ibu, tayamum hanya bisa digunakan untuk satu sholat. Ya, kalau mau sholat jamak, maka tayamumnya ya 2 kali, gitu ya. Karena tayamum itu hanya untuk satu sholat. Nah, mengusap wajah, mengusap tangan, hingga siku, kemudian tertib. Gitu. Nah, bisa ya Bapak Ibu ya? Insya Allah bisa. Ya, karena ini apa namanya, ringkas insya Allah. Jadi apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sedang melaksanakan perjalanan haji. Jadi ibadah pun harus diperhatikan di dalam perjalanan. Jangan sampai malah Bapak Ibu sholatnya tinggal, atau malah sengaja meninggalkan sholat karena di dalam pesawat. Di dalam pesawat katanya kiblatnya nggak jelas kemana. Justru itu juga rusuh keringanan. Di dalam pesawat Bapak Ibu madhabnya ittijah alal imkan, menghadap ke manapun tempat boleh. Karena apa? Pesawat tidak tentu menghadap ke kiblat. Kalau Bapak Ibu nanti menaiki pesawat Saudi Airlines, itu pasti ada tempat sholatnya di belakang. Tapi kalau Garuda nggak ada. Kalau Garuda itu sholatnya di kursi. Ya, kalau Garuda nggak ada tempat sholatnya. Tapi biasanya kan jamaah di Indonesia dibagi, ada yang naik Garuda, ada yang naik Saudi Arabia. Itu, ya, bisa mengerti Bapak Ibu ya. Kemudian kita membatalkan tayamum, sama dengan yang membatalkan wudu. Bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, kemudian keluar dari 2 jalan, depan dan belakang, batalkan tayamum. Sama dengan yang membatalkan wudu. Kalau makan, batal nggak Ibu? Makan batal nggak tayamum? Hah? Enggak ya. Yang batal makan itu puasa. Kalau sudah wudu atau tayamum, Bapak Ibu minum lagi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau mau minum setelah tayamum boleh silakan. Ya. Terus ridha itu artinya murtad. Habis tayamum terus murtad. Jangan sampai Bapak Ibu ya, jangan sampai murtad setelah tayamum. Kita tetap Islam sampai akhir hayat, karena yang akan menyelamatkan kita adalah Islam. Menemukan air, membatalkan tayamum, menemukan air jika tayamum karena tidak ada air. Kalau ini yang di darat Bapak Ibu ya. Kalau ini yang menemukan air itu yang di darat, misalnya lagi musim kemarau, Bapak Ibu muter-muter sekecamatan nggak ada air, maka bertayamum ketika itu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada air di rumah, ya mending pergi dulu cari air sekecamatan, ya.
ketika bertayamum kemudian turun hujan, maka batallah tayamumnya. Itu kalau di darat, ya. Kalau di atas pesawat tidak. Ada air sebetulnya di dalam kamar mandi, tapi airnya lebih baik digunakan untuk bersuci dari hadas. Ya, itu. Dan juga kalau berwudu di kamar mandi pesawat bisa basah ininya, lantainya seperti itu. Ya, lantainya bisa basah dan ya, bisa membahayakan keselamatan penerbangan gitu Bapak Ibu ya. Maka kadang dilarang untuk berwudu padahal ya ada airnya seperti itu. Kemudian ragu-ragu. Ini pun di darat ya, ragu-ragu. Mau apa wudu ya? Mau apa wudu ya? Ragu-ragu. Maka itu sudah membatalkan ininya tayamumnya seperti itu. Next Pak. Nah itu Pak. Boleh memindahkan debu dulu, baru niat boleh, kemudian mengusap wajah, mengusap tangan hingga siku dan tertib. Tadi yang seperti saya contohkan tadi. Ya. Atau mau niat dulu boleh. Ya. Mau niat dulu boleh, atau mengambil debu dulu boleh. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, silakan bisa dipraktekkan nanti ketika dalam penerbangan. Apa ini? Usap tangan tadi ya. Jadi yang kalau kanan dia tangan kirinya di bawah. Sampai siku dulu ya, Bapak Ibu ya. Ke atas terus baru dibuang. Ambil lagi tempat lain. Tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Buang. Next. Ini hukum-hukum saja ya. Mengucap bismillah pertama sunahnya aja. Menghadap kiblat itu kalau di darat, Ibu ya. Kalau di atas pesawat tidak harus menghadap kiblat. Mengusap wajah dari atas ya, jangan dari bawah dulu. Dari atas, kemudian baru ke bawah. Jadi dari atas itu ya. Jangan bertayamum ambil debu yang banyak mengusap wajah. Itu namanya lulur. Lulur. Ya, cukup ambil sedikit. Jangan ambil kalau di darat, tapi lihat, jangan ambil debu di bawah. Lebih baik debu yang di dinding atau di atas. Karena di bawah takut keinjak kaki najis seperti itu. Jadi lebih baik pun di pesawat jangan ambil di bawah. Tentang sendalnya banyak debunya, diambil dari sendal kotor ya. Jadi diambil di tempat yang atas ya, jangan ambil tempat yang bawah. Mengusap tangan dari jari-jari ya. Ya gini. Seret gitu. Jadi ada ini. Tapi tidak terlalu diwajibkan karena ini debu gitu ya. Kalau wudu ini sunnah makan ketika apa? Ketika mengusap tangan. Jadi menyela-nyela jari-jari. Tapi kalau tayamum hanya sunnah saja, ya tidak diwajibkan. Mendahulukan yang kanan, ya. Meniup tangan sebelum mengusap. Jadi ini hanya sunnah saja. Next Pak. Nah, nggak kelihatan ya. Melepas cincin ya. Bapak Ibu yang megang sering pakai cincin di tangan itu dibuka karena nanti bisa jam ketika mau tayamum itu dicopot karena apa? Takut nggak kena ininya, debunya takut tidak kena, maka cincin jam itu dilepas. Muwala itu kontinu itu langsung, tidak wajah dulu berhenti setengah jam baru tangan, itu nggak boleh ya. Jadi harus muwala yaitu kontinu atau terus menerus. Nah, ini hanya sunnah-sunnah bersiwak ya. Kalau mau siwak ya boleh untuk digunakan sebelum sholat yang tayamum.
Next. Yang mengatakan tayamum tadi ya, Ibu ya. Segala hal yang membatalkan wudu, tidak itu murtad. Menduga adanya air, ya. Menduga adanya air itu. Oh ini air mau apa namanya? Sanyonya mau hidup nih, nggak usah tayamum aja. Nah itu lebih baik